Halo semuanya. Kita lagi di Keraton Macan Putih. Terpaksa Prabu Tawang Alun itu harus membunuh adik-adiknya sendiri. Kalau sekarang dia ngerasa keganggu berarti? Ngerasa keganggu dan berusaha untuk kayak kedengeran kayak suara macan gitu. oh ya Cuma kayak Lu salah ngasih informasi. oh enggak kok enggak. Tapi kok dia marah? Kerajaan itu Apa tuh? Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama gue Dul Sidarto Sutejo Romono Tahu Tempe dan Gue Bayu. Ahai, sebelum kita bermulai kita berpantun bahagia dulu. Yep. Kepiting mencabit kerang-kerang dicabit ke lubang batu pasang kuping biar terang. Ya, kita udah ada di mana, Bay? Kita lagi di Keraton Macan Putih. Keraton Macan Putih. Yeah. Kita kembali dipanggil Yeah. untuk singgah lagi di Banyuwangi. Betul, Banyuwangi lagi. Ternyata masih ada yang kelewat. Satu tempat lagi ya. Iya, betul. Yaitu Keraton Macan Putih. Kalau di sini namanya situs Persemedian Prabu Tawang Alun, Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat. Mantap. Ini ada yang sedikit aneh kayaknya ya. Iya. Soalnya di dalam tuh sakral banget ya. Sakral banget. Iya sih. Iya, karena sesuai tempatnya ya. Namanya Persemedian gitu. Benar. Makanya kalau emang pengen tahu kita langsung explore aja ke dalam langsung ya. explore aja ya. Jangan di skip. Benar. Kita semua apa adanya biar tahu cerita lengkapnya. Cocok. Gitu. Ya walaupun tempatnya kecil tapi kondisi memang lagi kurang fit Iya, nih. lagi nggak enak badan nih. Ini mata kayak habis ditampol nih saya. Mungkin nih. ini saatnya ya episode ini ya. Ini kita langsung aja ya. Oke? Walaupun tempatnya kecil juga kita Benar. tetap rating nanti di akhir. Kita tetap rating. Oke. Tanpa lebar panjang, tanpa panjang lebar, kita langsung saja explore. Oke, Yep. Bay? Oke. Yo, PMAM kan main. Udah siap, Bay? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Ya, amin. Yuk, langsung. Tadi kita sebutin ini Keraton Macan Putih ya. Iya, betul. Persemedian Prabu Tawang Alun. Betul. Mungkin lu bisa ceritain dikit nih, cerita yang lu tahu lah pokoknya. Kita ke kiri dulu kali ya. Kiri dulu. Oke, sip yuk. Jadi pelan-pelan aja, Bang. Siap. Soalnya tempatnya juga nggak gede ya. Iya, tempatnya nggak Jadi gede. kayak kayaknya nggak ada 10 menit deh. Iya. Soalnya nggak kecil banget beneran. Kita cuma muterin ini doang. Yuk. Gedean kantor kita ya. Benar. Gimana? Jadi kalau misalnya di internet kan banyak kayak informasi yang beda-beda tuh. Ada yang bilang kerajaan Belambangan. Terus kerajaan Macan Putih, kayak gitu. Kerajaan Tawang Alun. Jadi ini sebenarnya bisa disebut kerajaan Tawang Alun juga bisa, kerajaan Macan Putih juga bisa. Ya karena memang yang mendirikannya sendiri itu Prabu Tawang Alun itu. Prabu Tawang Alun. Sementara kerajaan Belambangan itu yang gedenya. Yang gedenya. Punya keluarganya. Jadi punya ayahnya dulu itu. Oke. Terus bagiannya. Jadi kerajaan Macan Putih sendiri itu bagian dari kerajaan Belambangan itu. Oh, oke. Terus. Jadi ceritanya itu dulu kerajaan Belambangan ada perang saudara. Sampai terpaksa ya. Terpaksa Prabu Tawang Alun itu harus membunuh adik-adiknya sendiri. Oh, gitu. Terus. Yang adik-adiknya itu ternyata dikenal haus kekuasaan gitu. Nah, karena dia Prabu Tawang Alun sendiri itu kayak ngerasa bersalah gitu. Itu kan ya namanya membunuh gitu kan. Iya, benar. Akhirnya dia dalam kesendiriannya itu dia bertapa gitu. Akhirnya bertapa. Di daerah Rawabayu. Di daerah Rawabayu berarti yang udah pernah kita tayangin. Betul. Di episode 10 yang Bayu di Banyuwangi sakit. Nah, itu aku nggak tahu tempatnya tuh. Itu sebenarnya kelanjutan dari cerita yang di sini. Berarti benar. Terus habis itu dia dapat petunjuk untuk ngikutin harimau putih seandainya dia ketemu di tengah jalan. Macan Putih. Oke. Jadi ada yang cerita ditunggangin gitu. Terus pokoknya dimanapun macan itu berhenti nanti mendirikan kerajaan baru. Ya sebenarnya nggak ditunggangin sih. Oh, berarti ini kayak barengin gitu. Oke. Berarti macannya berhentinya memang di sini. Berhentinya di sini. Makanya daerah sini. Dibikin di sini. Dibikin di sini. Oke. Cuman
waktu itu macan itu bawa keliling Prabu Tawang Alun itu selama 41 hari. Oke. Jadi ini dulu yang luas banget luas, itu hutan semuanya. Dulu hutan semua. Hutan semua. Jadi cuman ada perkampungan kecil-kecil gitu. Bukan perkampungan sih, bener-bener kayak cuman kayak gubuk-gubuk berapa gubuk gitu. Doang lah ya. Terus keliling selama 41 hari. Nah, yang tempat kelilingannya itu yang dilewati sama macan itu akhirnya jadi perbatasannya kerajaan Macan Putih itu. Oke. Kayaknya sih radius 2 kilo ya. 2 kilo. 2 kilo. Sekitaran radius 2 Berarti kilo. emang masih ada ya? Masih ada dari perbatasan. Dari sini ke 2 kilo ya, 2 Betul, kilo. benteng. Jadi benteng ya? kerajaannya Benteng itu kerajaannya. Akhirnya kayak gitu. Itu jadi cuman sekarang udah jadi ini ya, ketanam-tanam mungkin ya. Ketanam-tanam ada kayaknya. Rumah warga juga gitu. Udah hancur, bener-bener hancur lah gitu. Oke. Nah, kalau ini nih, ini tempat apa nih? Ini tempat ya gudang sih. Ini ada bekas canang nih. Oh, ini bekas canang ya? Ini canang bukan? Ini tempat canang bukan sih? Oh, ini tempat ini canang ya, kan? mungkin. Nah, itu canang itu menandakan ini kerajaan Hindu. Oh, ini Bang. Oh, canang. Iya. Jadi ini peradaban kerajaan Hindu terakhir. Iya. Tapi katanya dengar-dengar si kerajaan yang Hindu ini udah masuk Islam. Tapi katanya doang. Tapi nggak tahu ya. Bener nggak? Betul. Ya, bener kan? Ya, sebenarnya itu nggak tahu ya. Ini perlu diceritakan atau enggak. Jadi oke. tadi waktu persiapan tuh sempat aku nggak bisa dengar, aku nggak bisa lihat, tapi aku dengar suaranya gitu, kayak yang menceritakan gitu, kayak, nah itu tadi makanya aku agak ragu untuk menceritakan ini karena aku takutnya itu informasi rahasia gitu. Ya, jadi sebelum dia di Ngaben, sebelum dia dibakar, Prabu Tawang Alun sendiri sudah mualaf. Oh ya, berarti benar dong. Itu yang menyebabkan dia akhirnya dikasih kemampuan moksa. Moksa itu ibaratnya dia tidak di alam kematian tapi juga di alam hidup, tapi dia ngelebur. Jadi kita sendiri mungkin yang orang biasa nggak bisa lihat, kemampuan ini tuh juga kayak dimiliki sama sunan-sunan, Bang. Oke. Sunan-sunan yang menyebarkan agama Islam. Iya, tahu. Ya akhirnya moksa itu. Oh, namanya apa tuh? Moksa. Jadi perumpamaannya kayak misalnya kita larut lah, istilahnya Indonesianya mungkin larut gitu. Kita nyampurin air sama gula. Awalnya kita kalau pegang gula ya pegang gula, pegang air. Tapi ketika itu sudah larut, ketika kita pegang, kita kalau mau pegang air juga sekaligus kita pegang gula. Kalau kita pegang gula berarti kita pegang airnya. Ya itu melebur gitu istilahnya. Moksa itu. Berarti bener ya emang ya, kalau dia udah mualaf ya? Iya. Oke. Ini salah satunya, Bay. Ini tempat orang-orang kayak kalau lagi bertamu di sini. Ini udah direnovasi. Iya sih, kelihatan. Jadi bagus. Ini bahan-bahan gitu. sekarang sih. Iya, ini bahan-bahan sekarang memang. Nah, kita langsung nah ini dia, Bro. Ke tempatnya. Nah, ini dia, Bu, tempat. Ini nyebutnya apa, Bay? Kalau gue takutnya gue salah doang, Bro. Ya, gitu. Persemediannya itu batu ya, tempat semedi terakhir dia. Oh, ini tempat semedi terakhirnya, Bro. Gitu, Bro. Sampai akhirnya mau di Ngaben pun di tempat yang sama. Oke. Jadi ibaratnya ya ini makamnya karena Ngaben ya hasilnya jadi abu ya. Iya, benar. Tidak ada jasadnya kan. Ngaben hasilnya jadi abu, Bu. Tapi kalau ngamen, dapat duit, Bu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Bro. Saya makanya agak bingung dari awal kok nggak bercanda-bercanda. Begini, agak susah kalau mulut saya soalnya saya suka bercanda. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf. Tapi Bay, kan lu bilang kan tadi emang ada nama keraton-keratonnya ya? Tapi kalau gue lihat dari kita masuk di depan, lu ngerasa nggak sih maksudnya keraton tuh punya tembok yang khas, ngerti nggak? Kayak bangunan bener, gitu ya. Bener. Dia punya bangunan yang khas. Ini keraton nih, kayak di Jogja, kayak di Solo, kayak gitu. Nah, ini kok nggak ada, Bay? Pengen tahu gue, kenapa nih, Bay? Ya, itu istilah keraton yang kita pahami pada umumnya ya. Cuman Prabu Tawang Alun sendiri itu orang sakti. Orang sakti. Jadi tidak menjalani hidup yang seperti sewajarnya kita gitu, kayak kebutuhan sehari-harinya. Kayak bagi dia itu namanya keraton, ya udah tempat dia tinggal. Nah, tinggalnya sendiri itu kebutuhan utamanya itu bertapa, gitu. Bersemedi gitu. Nah, di sini tempatnya. Jadi kenapa tetap dinamakan keraton gitu, Keraton Macan Putih, karena bagi dia rumah seterusnya baik itu di dunia maupun ketika dia sudah meninggal. Ini sekarang meninggal, jadi kan posisinya ya udah ini disebut keraton sebagai rumahnya selamanya gitu.
Nah, kan kita udah di akhir tempat nih, karena cuman nguterin gini doang, Bayu cerita habis kayak gitu. Nah, terus gimana nih selanjutnya nih? Mungkin perlu ini sih kayak apa? Sebenarnya dari tadi juga aku bisa dapat informasi ini karena komunikasi gitu. Oh, seperti biasa ya? Iya, cuman karena Moksa, kondisi Moksa itu sendiri, nah mungkin aku juga kurang kuat ya, kurang ada kemampuan untuk bisa ngelihat prabunya, tapi bisa dengar suaranya. Jadi bisa. Berarti lu nggak bisa ceritain bentuknya kayak gimana ya? Nah itu dia. Susah ya. Oke, nggak apa-apa. Siap. Terus gimana? Menurut lu gimana enaknya mungkin kita? Sambil duduk. Sambil duduk? Oh boleh. Tapi kayaknya kita harus buka sepatu deh. Iya pasti. Nah, jangan buka baju. Bismillahirrohmanirrohim. Numpang-numpang. Assalamualaikum. Numpang-numpang. Duduk sini aja kali ya? Duduk sini aja. Ya? Aku sini apa? Oh nggak apa-apa. Aku sini juga nggak apa. Oh iya. Kamu situ. Ini jadi gimana? Ceritanya itu kerajaannya sendiri itu kan sekitar 1655-an. Sekitaran itu sebenarnya nggak tepat di situ sih. Cuman sekitar berdirinya itu sekitar 30 tahunan. Iya. Jadi itu start dari ketika macan putih itu menghilang selama 30 tahun itu sampai tahun 85-an. Oke. Sampai tahun 85-an. Terus dan dia runtuh di tahun 91 kerajaannya. Kerajaannya runtuh tahun 91, Bro. Itu yang mau aku tanyain sih sebenarnya kayak 6 tahun gap 6 tahun itu apa yang terjadi gitu. Karena kerajaan itu apa tuh? Apaan, Bro? Suara apa tuh? Oh, salah ya? Sorry bro. Wah, merinding gue. Oh, 91 itu. Terangin aja, biar ini sampai. Sorry bro. Lu salah informasi. Hah? Lu salah ngasih informasi. 91. Oh, enggak kok, enggak. Tapi kok dia marah? Bukan lain-lain. Oh, enggak kok, Prabunya baik. Jadi selama 85 sampai 91 itu sebenarnya yang terjadi yaitu peradaban Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Prabu Tawang Alunnya sendiri berkomunikasi dengan mereka yang membawa Islam ke sini gitu. Dan mulai terbuka untuk akhirnya masuk. Nah, sebenarnya runtuhnya sendiri itu bukan runtuh karena kerajaannya runtuh, maksudnya bukan karena terus direbut paksa, tapi karena Prabu Tawang Alunnya sendiri sudah istilahnya ada beberapa bagian dari masyarakatnya, rakyatnya yang kecewa udah pindah kepercayaan gitu. Tapi dianya sendiri sudah istilahnya tunduk dengan kepercayaannya yang baru gitu loh. Jadi melepaskan duniawinya, dia memang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bertapa, akhirnya kayak gitu. Terus akhirnya kan ya udah kayak kacau kan, dari sistem kerajaan yang sebelumnya kan kacau gitu dengan dia berubah kepercayaan itu. Dan dia nggak mementingkan kekuasaan itu lagi gitu loh semenjak terus akhirnya pindah itu. Jadi bukan yang bener-bener hancur gitu, kerajaannya hancur bukan hancur. Itu yang terjadi selama 6 tahun. Jadi apa istilahnya ketika 85 dicatat, orang-orang mencatat itu sebagai keruntuhannya, itu sebenarnya bukan keruntuhannya tapi mulai pindahnya gitu. Terus mulai terganggu lah, sistem yang lama itu mulai terganggu sampai 91 akhirnya benar-benar ini jadi peradaban Islam tuh di daerah sini. Tahun 91-an itu. 91 itu udah jadi perubahan peradaban Islam. Iya, kayak gitu. 1691 ya maksudnya. 1691 iya, sorry. Itu juga tuh 1691. Jadi tadi itu 1655 sampai 1685. 1655 sampai 1685. Jadi emang kita dipanggil ke Banyuwangi walaupun tempatnya kecil karena memang sejarahnya kuat banget gitu. Makanya tadi si Bayu pas dapet komunikasi ya, itu panjang banget kan. Lo tahu sendiri kan gitu. Dan itu belum selesai, Bang. Nah, itu belum selesai tuh. Iya. Gitu. Kalau kita selesain, ya kita lebaran di sini dong, Idul Fitri di sini dong. Repot dong. Makanya kita tunda dulu nih. Dua keluarga. Nah, keluarga Garwo itu apa? Nah, ada lagi tuh Garwo. Apa tuh? Garwo itu apa? Oh, punya 2 istri. Oh, punya 2 istri, Bro. Oh, Garwo itu 2 istri.
Anaknya 10. Istri pertama anak 4, istri kedua anak 6. Kalau dari yang lain nggak ada berarti ya? Kalau dari yang lain nggak ada ya. Soalnya lingkungannya sendiri, kerajaannya itu sebenarnya kerajaannya satu karena prabunya sendiri itu orang yang baik banget gitu. Baik banget. Baik banget, dihormati, disegani. Cuman memang ada yang jahat-jahat sih sebenarnya gitu. Kayak yang menyebabkan perang saudara itu sebenarnya juga orang dalam Belambangan itu gitu. Kayak yang dia ingin memanfaatkan haus kekuasaan dari adik-adiknya Prabu Tawang Alun itu untuk supaya mereka hampir sama kayak yang di ini. Kita pernah di mana ya? Makam itu Hastorenggo itu mana ya? Hastorenggo Jogja. Nah, itu kayak ada orang dalam pengen gunain persaudaraan mereka, pengen ngehancurin, tapi dia pengen dapat kecipratan kekuasaannya gitu loh. Iya. Jadi ada yang ngeri, cuman di sini tuh ada yang jahat-jahat kayak gitu. Tapi ada itu bisa dilihat kalau yang itu. Iya, ada, jadi modelnya kayak orang-orang kerajaan gitu. Kalau sekarang dia ngerasa keganggu berarti. Ngerasa keganggu dan berusaha untuk ini apa? Untuk ke kita gitu, kayak nyerang, cuman kan dijagain. Ya, semoga. Ya. Kita juga maksudnya kan baik di sini. Gitu, nggak macam-macam kayak gitu sih. Itu sih yang bisa. Ada lagi? Enggak. Yang penting terutama yang itu. Siap. Tapi kita udah dapat informasinya banyak juga ya. Iya. Lama ya kayaknya itu tadi ya. Aduh. Itu. Aduh. Jadi emang sejarahnya cukup panjang juga yang tadi Bayu udah dapat informasi dari salah satu yang ada di sini ya. Kayak gitu. Jadi emang udah dapat ya segitu banyaknya lah cerita yang kita dapat di sini. Jadi kita langsung aja karena memang tempatnya kecil dan cuman muterin ini doang. Jadi ya udah, kayak selebihnya kita emang cerita doang sih, ngambil informasinya doang sih. Kayak gitu. Dan selanjutnya karena kita dipanggil sama orang asli Banyuwangi, jadi kita minta dia buat stay di sini aja gitu. Ya kayak biasa lah ya. Tapi dia nggak sendiri. Dia bakal ditemenin sama kru kita juga. Mau tahu siapa kru kita, jadi langsung aja kita lihat. Oke? Sip. Oke. Dan ini emang hening ya? Hening banget. Dia paling kalau secara ambience paling ada suara sapi tadi pas kita syuting juga. Bener, suara sapi. Terus nih kayak suara apa? Jangkrik hutan ya? Apa sih jangkrik ya? Jangkrik juga sih. Jangkrik. Katak gitu. Cuma nggak tahu deh, ini sugesti atau bukan ya? Maksudnya kan aku kalau produksi kan emang yang pegang audio gitu kan. Iya. Tadi pas kita syuting yang pas di daerah sebelah kiri nih. Iya. Itu kayak sekali doang sih. Kayak kedengeran kayak suara macan gitu. Oh, ya. Cuma kayak mungkin memang yang menjaga di sini juga. Apa nih yang perlu kita kamu rasain, Pras? Apa yang kamu rasain nih, Pras? Sejauh ini, Pras? Sejauh ini nyaman sih, aku sendiri di sini nyaman. Sama kayak yang di Rawabayu sih. Rawabayu lingkungannya memang dingin, nyaman, tenang. Udah sih gitu aja sih. Cuma kalau Mas Sato sendiri gimana nih perasaannya nih? Agak oke lah. Dan kan memang tempatnya memang tempat yang sakral, memang tujuannya juga baik. So far nggak ngerasain apa-apa sih, meskipun tetap ada perasaan ya karena gelap ya Bapak ya. Pasti gitu, punya perasaan lah. Aman sih ya, lumayan tenang ya. Iya, enak lah, nyaman. Iya, ada suara tokek barusan di sebelah kiri, saya merinding. Suara tokek. Karena tadi suara sapi, ya kan? Sekarang suara tokek. Jangkrik. Sekarang suara tokek tiba-tiba kenceng dari sebelah kiri. Mungkin tokeknya pengen ngomong. Iya. Dan di sini nggak tahu ya. Gimana? Kok bisa ngeliat bintang ya? Cie. Tapi aku nggak bisa ngeliat kamu. Sorry. Kita amankan ya, kita ya masih suka lawan jenis kan ya. Kalau enggak saya juga lari loh ini ya, selain kan bintang tuh sebenarnya kayak jauh-jauh di langit kan. Iya. Tapi tahu nggak bintang-bintang apa yang deket? Bintang apa coba?
bintang di matamu. Iya. Enggak, sorry. Malah gitu. Aduh. Dan harusnya kamu juga harusnya setuju nih, Pras. Gimana? Harusnya lain kali yang stay kayak kita ini, harus ada Bang Dul dong. Wah iya bener banget, Bang Dul harus diajak nih. Lain kali kalau bisa Bang Dul nih harus jadi narasumber yang sini, yang standby lah. Intinya gitu. Bagi para rekan main yang juga setuju kalau Bang Dul juga harusnya ikutan stay, komen di bawah. Komen di bawah ya. Suara apaan tuh? Nggak tahu, kayak ranting jatuh kayak. Bener, ranting jatuh. Tadi juga kita pas persiapan juga beberapa kali. Ya ranting sering jatuh juga sih. Tadi mulai persiapan. Cuma karena hening, tiba-tiba ada suara ranting jatuh, tetap saya merinding. Mulai merinding nih gua. Kok bisa? Kurang tahu juga sih, tiba-tiba merinding. Ya namanya orang, mungkin ada makhluk yang lewat kan kita nggak tahu. Akhirnya selesai juga. Wah silau, ada cahaya. Oke deh untuk semuanya, karena yang uji nyali kali ini emang agak berbeda sih gitu. Kru kita biasanya Theo ya, jadi kali ini kita coba yang beda gitu maksudnya. Kita coba dari audio man kita nih, Mas Sato ya kan. Gimana, kita langsung tanya aja kali Bay ya, biar seru. Soalnya ada yang ngasih tempat ini nih, namanya Pras ya. Namanya Pras ya. Oke, nanti kita coba tanya dari Pras dulu deh biar seru. Pras gimana Pras? Ya lumayan hening sih. Cuma akhir-akhir tadi yang mau closing nih, agak kerasa nih hawanya. Lebih kerasa di akhir. Di akhir bener. Di akhir mulai terasa nih merinding nih. Tapi maksudnya ngelihat sosok atau apakah suara apa gitu? Kalau buat sosok sih agak samar sih, nggak terlalu jelas sih tadi. Kayak sekilas orang lewat sih tadi yang akhir-akhir tadi. Oke. Udah itu aja sih. Selebihnya nggak ada. Nggak suara ya, suara hewan. Oh, suara hewan. Iya, hewan. Ya mungkin macannya kali ya. Bukan. Lupa juga ya, Pras bisa ngeliat juga ya. Iya, makanya. Bisa nggak sih sebenarnya? Enggak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain. Bisa ngerasain. Oke, langsung kita coba tanya nih dari Mas Sato sendiri nih, gimana? Dari audio man kita. Karena baru sekali juga ya dia stay ya. Baru sekali sih. Hampir nggak ngerasain apa-apa sih, cuma ya karena basicnya juga penakut ya kan. PMAM semua timnya penakut. Ya itu sih harus dikasih tahu sih. Soalnya emang semua kru PMAM memang penakut semua, nggak ada yang berani. Ya oh iya, ada satu sih, jadi nggak guna kalau diajak stay juga, kayak nggak ada hasil, outputnya juga bakal kita buang. Jadi tadi sebenarnya kalau pas ada suara kayak ranting jatuh, ya kaget ya, merinding langsung satu badan merinding. Terus makin ke belakang, Pras juga makin ngomong apa, kok aku mulai merinding ya. Nah itu tangan juga udah mulai lemas sebenarnya. Benar. Tapi basically nggak ngerasain yang apa-apa. Gimana sih. Oke. Jadi kita pas nunggu di luar tadi jauh di sana, Bayu masih dapat cerita gitu dari yang ada di sini gitu. Kita coba tanya kesimpulannya aja sih, klarifikasi juga bahwa berita-berita di internet biar nggak ada salah paham kayak gitu sih. Coba kita. Jadi kesimpulannya itu tadi dapat cerita dari awal kerajaan Blambangan sendiri itu awal mula dari ada kerajaan baru. Tapi sebenarnya karena tidak dikenal sebagai kerajaan karena lebih banyak tempat pertapaan, lebih digunakan untuk bertapa gitu daripada dikenal sebagai kerajaan. Itu di Rawabayu. Kerajaannya itu ada di sekitar di Rawabayu. Di internet yang beredar itu penyebab perang saudaranya karena adiknya namanya Mas Wilo, kalau nggak salah Mas Wilo itu iri dengan kepemimpinan kakaknya yang benar-benar mimpin kerajaan dengan makmur gitu, rakyatnya bahagia. Terus akhirnya terjadilah perang saudara. Sebenarnya nggak kayak gitu. Prabu Tawang Alun ini baik banget, orang yang sebaik itu yang benar-benar sampai nggak haus kekuasaan. Jadi ketika ayahnya istilahnya mau memberikan tahta karena udah terlalu tua ya, memberikan tahta untuk mengurusi kerajaan Rawabayu itu, masnya Prabu Tawang Alun itu benar-benar bilang untuk adikku aja gitu. Jadi untuk Mas Wilonya.
Mas Wilonya akhirnya berkuasa di situ, jadi raja di kerajaan Rawabayu itu. Tapi untuk Prabu Tawang Alunnya sendiri itu lebih sering untuk jadi, karena dia istilahnya kayak jadi pangeran gitu ya. Di kerajaan itu jadi pangeran, sering bener-bener merakyat, yang bener-bener terus sama rakyat itu dicintai lah. Terus ada orang kepercayaan yang double agent sebenarnya. Jadi suka ngikut sama Prabu Tawang Alun tapi juga jadi bawahannya Mas Wilo. Penjaga yang double agent ini itu sering dengar dari rakyat kalau mending aku suka ini, dia milih Prabu Tawang Alun yang jadi raja, aku tuh pengen gitu, pengen ngerasain raja yang sebijak ini, sebaik ini. Nah padahal Prabu Tawang Alunnya sendiri enggak gitu, kan itu adikku sendiri gitu loh, ya nggak masalah gitu, toh juga istilahnya masih makmur-makmur aja, tapi rakyat itu lebih memilih dia sebenarnya. Nah dengan itu si penjaga itu memfitnah kakaknya ke Mas Wilo ini, ke adiknya Prabu Tawang Alun, bilang kalau kakakmu itu mau merebut kekuasaanmu. Disitulah awal mula peperangan. Awalnya disebut peperangan saudara, tapi itu di luar pengetahuan dari Prabu Tawang Alun. Jadi pengikutnya, bawahannya Prabu Tawang Alun dan adiknya itu saling berperang. Ketika Prabu Tawang Alun tahu semuanya udah terlanjur binasa, udah terlanjur mati, dan dia tahu bahwa itu akibat fitnah. Nah itu terjadi di kerajaan Rawabayu. Jadi saat itu saking terpukulnya masnya, kakaknya ini, dia ke pertapaan di Rawabayu itu, di biasa keluarga mereka biasa bertapa itu, berharap untuk masih bisa komunikasi sama adiknya dan ngomong, kamu jangan mati dalam keadaan dendam, aku itu bener-bener nggak pengen kekuasaanmu, aku kakakmu yang pokoknya baik gitu. Dia bener-bener bertapa lama banget untuk bisa meluruskan itu. Cuman karena masyarakat sekitar yang masih ada itu simpang siur beritanya gitu, karena taunya Prabu Tawang Alun memang berdasarkan fitnah ya, fitnahnya nyebar cepat ya. Prabu Tawang Alun akan merebut kekuasaan itu, Prabu Tawang Alunnya mengiyakan. Iya, demi kebaikan nama adik-adiknya. Jadi dia sebaik itu. Makanya kenapa akhirnya perwujudan dari penjaganya itu macan putih, putih bersih, hatinya tuh sebersih itu gitu loh. Aku nggak peduli nama aku jelek gitu, yang penting nama adikku tuh baik gitu. Ya ini kenyataannya yang perlu diceritakan, karena dia berhak sih untuk dapat kebenaran itu gitu, karena orangnya sebaik itu gitu. Dan akhirnya ada banyak orang yang nanya, kok kayaknya di sini macannya ada 2 gitu, macan putih. Itu sebenarnya karena orangnya sakti, orangnya kan swasmedi. Jadi ketika sebelum meninggal udah dikasih penjaga kedua istrinya, yaitu macannya itu dari penjaga 2 istrinya itu. Itu kesimpulannya. Prabu Tawang Alun orang yang baik gitu. Juga ada kan misalnya orang-orang cerita ke sini gitu, kakaknya tuh mengalah gitu. Tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi pertumpahan darahnya itu antar saudara. Jadi bukan saudara tapi di peperangan. Adiknya meninggal di peperangan, dia tidak membunuh, tapi dia ceritanya membunuh gitu. Kayak gitu. Dia mengalah demi nama baik adiknya. Jadi mengalah secara nama baik, gak apa-apa namanya jelek gitu. Kita langsung ke rating aja lah ya. Karena Bayu udah ngasih kesimpulan juga. Kita coba dari Mas Pras nih, gimana? Berapa Mas Pras? Menurut saya sih ratingnya 8 lah. Di sini? Iya. Oh, cuman gara-gara stay mungkin ya? Iya, benar. Kalau dari Mas Sato sendiri nih? 7,5 lah. Oke sih, 7,5. Ya karena tetap emang basicnya penakut ya. Jadi yang namanya serem gak pernah hilang lah ya dari dalam diri lu ya. Siap. Dari Bayu sendiri, Bay? 6. Iya. Karena memang tingkat baiknya juga di sini. Iya, baik. Santun-santun. Kalau dari gue memang gue sebenarnya rendah banget nilainya 1. Cuman karena kondisi gue tuh lagi nggak fit banget hari ini, dan ini bisa dilihat mata gue tuh bengkak gitu. Jadi alergi obat gue gitu. Karena gue di Banyuwangi ini gantian gue yang sakit. Sebelumnya kan Bayu gitu. Jadi ya karena fisik gue nggak kuat jadi 10 gitu sih. Kemasukan macan dong. Buat penonton-penonton setia PMAM yang belum nyaksiin PMAM, yang mau tahu cerita sebelum kejadian di sini, bisa langsung tonton di episode 10 season 3 PMAM Rawabayu. Jadi bisa berkaitan juga tuh kayak gitu. Ya tetap terus pantengin PMAM. Jangan lupa like, comment, and subscribe. PMAM kan main. Peace, salam damai untuk negeri kita tercinta.